Halo, selamat pagi. Nama saya Dehi Mawan. Untuk kali ini kita akan bahas sales yang baik itu seperti apa sih, gitu kan. Nah, sisi sales yang baik itu sebenarnya ada banyak sih, berbagai macam teori atau misalkan berbagai macam eh, apa ya, step by stepnya gitu kan. Nah, untuk sales yang baik menurut saya yaitu yang terlebih awalnya itu konsisten. Konsisten itu yang pertama, sama kita juga sama diri kita sendiri harus tahu tujuan kita masuk sales itu untuk apa. Karena menurut saya sales itu pekerjaan yang paling asik, paling enak gitu ya. Sama pekerjaan paling cepat juga untuk menghasilkan material gitu kan, gimana dari kitanya aja bisa lebih konsisten. Nah, cara konsisten itu gimana sih? Yang paling pertama, kita ketika masuk ke dunia sales kita harus tahu kita ini mau mencapai apa yang mau didapetin, apa yang mau diharapin. Nah, dari itu kita action dari hal-hal yang tadi kita sudah pikirkan, yang kita mau action dijalanin rutin, pokoknya jangan mengeluh segala macam, segala rintangan apapun harus dilewatin gitu ya, sampai di titik kita bisa konsisten. Nah, ketika sudah konsisten, saya yakin hasil akan mengikuti gitu loh. Hasil akan mengikuti. Hal-hal yang tadi kita harapin, kita inginkan juga kemungkinan besar pasti akan akan mengikuti juga gitu. Nah, dari si sales yang baik juga harusnya kita juga nggak cukup satu ilmu ketika kita sudah contoh sales properti ya. Kita udah menjadi sebagai sales, ketika kita sudah mengetahui tentang rumus marketing itu gimana sih, cara closing itu gimana, kita jangan berpuas diri karena sales itu beragam gitu. Kita hari ini belajar ini, besok kita bisa ketemu orang yang kayak gini gitu. Jadi emang belajarnya di lapangan gitu, nggak soal melulu tentang teori-teori dan teori gitu kan. Nah, sales itu sebenarnya kalau misalkan kita apa ya kita lebih cerna lagi gitu kan, apalagi di properti di tahun 2021 atau 22 pada saat kita ngalamin covid ya. Dunia sales properti itu apalagi subsidi khususnya itu nggak terkena sih. Jadi kemarin sempat 2021 sempat ada covid pun untuk penjualan properti khususnya subsidi itu nggak begitu ngefek gitu. Jadi sebenarnya enak, apalagi khususnya subsidi ya, mau ekonomi sedang menurun atau misalkan daya beli juga lagi menurun juga. Untuk sisi perumahan atau FLPP untuk subsidi sih sebenarnya nggak begitu ngefek gitu kan. Nah, hasil dari itu kita lebih enak gitu jualannya, lebih semangat juga gitu kan. Nah, satu lagi untuk sisi sales yang lebih baiknya lagi yaitu terus belajar sama mentor kalau bisa ya. Sama kalian harus punya juga role model. Role model itu dalam artian saya tuh mau jadi sales yang kayak gimana sih. Contoh ada temen yang pinter di ads, dia pinter di iklan. Ada lagi contoh ada sales yang kuatnya di darat atau di ambassador. Nah, itu kalian bisa mengimplementasikannya itu ke diri kalian sendiri gitu. Saya tuh cocoknya di mana sih? Saya tuh apa saya kuatnya di iklan, apa saya kuatnya di darat, atau misalkan saya lebih banyak kenalan, itu nggak masalah karena sales itu punya ciri khasnya masing-masing. Nggak bisa namanya sisi sales itu saya pengen kayak A, saya pengen kayak B, saya kayak pengen C. Itu nggak bisa karena semua punya kelebihannya, semua punya kekurangannya masing-masing. Tinggal kita mengeksplor diri kita sendiri gitu loh.
Meskipun saya pengen kayak si A, oke kita bisa mencontoh, tapi ketika eksekusi untuk sama itu nggak akan bisa karena hasilnya pun berbeda gitu. Paling segitu aja video dari saya. Terima kasih.